Selamat hari ini kawanku semua, kembali lagi dengan saya Chow di catatan palsu. Ketika kawan-kawan bertanya yang asli kemana, saya juga gak tahu. Hari ini saya bersama dengan seorang aktivis dan seorang organisatoris dari salah satu kampus. Udah lulus ya nih? Lulus. Nah, lulus. Oh, mungkin biar lebih konkret, saya akan mempersilahkan teman saya ini untuk memperkenalkan dirinya. Silakan. Oke. Saya Rafli Sutrisno. Masih aktivis, Masih asik. Berarti nggak terikat ya? tidak terikat. Saya kira aktivis bukan sesuatu yang terikat dengan satu alma mater atau deh. Betul sekali. Aktivis itu adalah pekerjaan seumur hidup. Asik. Oh. Lanjut. Sebelumnya nggak usah disebut alma mater deh. Bebas lah. Sekarang aktif di gerakan mahasiswa pembebasan. Ya mungkin juga ada beberapa kali interaksi dengan Bopis, asik. Bopis. Dan ya sekarang sibuk untuk kemudian juga aktivis. Dan memang karena kita di Gema Pembebasan, kita selalu menyuarakan bersatu, bergerak, dan tegakkan ideologi Islam. Dar. Nah, sejauh ya maksudnya berarti sekarang ada umur 24, 25, Seperempat abad. 25 berarti. 25. Sejauh mata memandang ini dalam menjalani kehidupan hari demi hari, detik demi detik, dan berbagai macam dinamika kehidupan yang barangkali menyakiti hati, raga gitu. Yoi. Yang barangkali menjadi suatu keresahan ya ketika melihat situasi hari ini, kemarin-kemarin, beberapa bulan ke belakang, apa sih keresahan yang sedang terpendam dalam hati kecil Mas Trisno ini, Kang Trisno ini, yang katanya bukan orang Jawa ya ternyata. Bukan saya. Ya walaupun Mas Sutisno ya bukan orang Jawa ya. Cukuplah orang Jawa itu Mulyono ataupun juga dan keluarganya. Ya banyak sebenarnya keresahan yang mungkin kita rasakan sehari-hari ya. Ya. Yang mungkin juga setiap hari kita merasakan kehidupan dalam ekonomi, dalam politik, Iya. sosial, Banyak ya? banyak sekali. Ya karena ya kita pun adalah manusia sosial kan. Bukan manusia yang berpolitik kan. Zon politikon. Betul. Zon politikon yang tidak akan mungkin kita bisa hidup secara individualistis di dunia hari ini tanpa berinteraksi. Bahkan ketika kita menolak untuk tidak ikut berinteraksi pun Dengan serigala. iya, Ada yang dia itu orang Amerika, dia tidak berinteraksi dengan manusia tapi menjadi kawanan serigala. Berarti sama-sama aja kan? sama aja sebenarnya. Artinya hubungan interaksi itu tidak akan pernah hilang gitu kan. Sehingga kalau kita lihat seperti itu, pada dasarnya keresahan itu akan selalu muncul. Justru keresahan itu tidak muncul, ya itu tandanya kita tidak melakukan kehidupan itu sendiri. Betul. Ya kan? Dan ya mungkin keresahan yang saya rasakan sekarang ya, karena memang juga backgroundnya di aktivis gerakan mahasiswa ataupun juga gerakan yang secara haluan itu Islam gitu. Ya banyak hal yang saya rasakan gitu, yang saya rasakan termasuk sebenarnya adalah ingin kemana kita membawa gerakan mahasiswa yang selama ini kita selalu lulukan. Iya. Yang selama ini selalu kita pelajari bahwa mereka adalah agent of change, iron stock ataupun guardian value dan sebagainya gitu kan. Akan kemana sebenarnya itu diarahkan. Ya pada dasarnya keresahan itu tentang, ya pertama tadi tentang bagaimana kemudian diarahkan gerakan mahasiswa. Kenapa ya? Karena ya kita juga tahu bahwa gerakan mahasiswa aktor intelektual kan di balik semua itu, di balik perubahan-perubahan harusnya gitu. Nah termasuk juga ini saya juga menarik ya, kenapa saya begitu mendalami atau begitu semangat ketika bicara tentang gerakan mahasiswa atau secara umum gerakan perubahan kan sebenarnya. Tapi bukan perubahan yang dimotori oleh salah satu koalisi ya. Saya kira perubahan itu adalah sesuatu kata yang umum gitu. Bukan sesuatu yang terikat dengan sebuah afiliasi tertentu.
saya sempat cek kenapa ternyata kan kebetulan saya lahir di tanggal 10 Januari. Berarti kan beberapa hari yang lalu. Iya. Kalau kita cek tuh di sejarah tuh 10 Januari itu kan diperingati sebagai Tritura. Apa itu? Tritura itu salah satu hasil dari gerakan mahasiswa di tahun kalau nggak salah di Orde Lama. Itu Tritura itu tri itu 3, tura itu tuntutan rakyat, 3 tuntutan rakyat. Pertama tentang bubarkan PKI, kedua bubarkan kabinet waktu itu, dan yang ketiga adalah tentang pangan. Tentang pangan ini. Dan saya kira Sama. iya, maksudnya apakah saya dilahirkan di tanggal 10 Januari itu adalah sebuah kebetulan gitu. Okay. Sehingga saya selalu bilang bahwa kayaknya memang ada korelasi ya antara Cocokologi kelahiran dengan amanat Tritura itu gitu. Ya, pertama tentang PKI, kedua tentang kabinet, dan ketiga tentang pangan. Ya. Artinya tentang yang dua ini kan kental kaitannya dengan ideologi dan politik, dan yang ketiga ini kental kaitannya dengan pertanian, pangan. Dan secara prodi pun, secara kuliah pun kan saya di pertanian. Dan saya pun lahir dari keluarga petani. Serius Sehingga- itu? Serius. Bapak saya sekarang peternak domba, juga berkebun gitu ya. Berkebun yang pada akhirnya juga kayaknya ini bukan sebuah kebetulan nih Tritura ini. Yang pada akhirnya ini juga jadi seolah-olah kayak api yang jadi spirit lah. Bahwa lu punya jalan nih kayak gini nih. Ya walaupun itu cocokologi ya. Iya. Tapi kan cocokologi di Indonesia ini sangat-sangat laris ya. Jagonya soal cocokologi. Jagonya Anabel. Anabel. Tahu Anabel? Boneka itu. Analisis Wah. gembel. Analisis gembel. Itu tuh. Nah, termasuk karena saya juga di pertanian, misalnya tadi tentang gerakan mahasiswa, terus pertanian hari ini juga kita merasa kurang beruntung lah dengan kondisi Indonesia yang katanya batu dan tongkat bisa jadi tanaman, tapi realitanya jauh dari kata bisa berdaulat secara pangan ya. Selalu kita apa istilahnya dengarkan bagaimana para petani itu menjerit dengan harga pupuk, benih, atau alat produksi pertanian, alsintan yang terus naik. Sedangkan kemudian ketika mereka panen, harga panen mereka atau harga komoditas yang mereka tanam itu Jauh. anjlok, Bahkan sampai dibuang kan. sampai dibuang. Kemarin Mungkin viral di TikTok. Melihat susu dibuang. Hasil panen, aduh. Tomat dibuang begitu aja. Ya karena itu saking stresnya mereka tentang Ya. tentang nasib para petani gitu. Lalu bagaimana ente sendiri menyikapi kondisi hari ini yang rasanya tidak jauh berbeda lah ya dengan tuntutan Tritura tadi, bahkan lebih parah gitu ya. Yoi. Apa sih maksudnya yang kan itu kesannya tadi ya 3 tuntutan yang pada puluhan tahun lalu digaungkan, bahkan dituntut Yoi. bubarkan kabinet, terus misalkan bubarkan PKI, lalu tentang pangan yang hari ini belum selesai Belum gitu. selesai. Nah, melihat misalkan kabinet yang sekarang gitu ya, ada entah itu perbedaan sudut pandang antara pemerintahan Indonesia dan Vietnam gitu. Kan di sana tuh Bisa. mengurangi kementerian gitu. Di sini kan menambah dengan dalih Indonesia negara besar gitu. Harus di Tambah-tambahin. harus di Harusnya perpanjang tengah. diganti diksinya. Ini koalisi besar. Yang minta jatah banyak kan gitu. Sponsor banyak, Sponsor banyak. modal gede. Harus ganti rugi kan. Nah itu gimana lah maksudnya gagasan yang ditawarkan oleh ente dan kawan-kawan gitu ya, selama menjadi aktivis yang tadi resah dengan hari ini, dengan kondisi hari ini. Ya. Saya ingin cerita soal namanya Renate tentang hukum perubahan lah. Perubahan itu kan gagasan soal orang-orang yang mikir tentang perubahan. Itu selalu muncul dari orang-orang yang merasakan ketidakidealan kondisi. Ya kan?
orang-orang mustahil tidak ingin berubah ketika dia ada di kondisi Ya. yang istilahnya tidak dia inginkan atau tidak ideal kan. Walaupun sebenarnya ya di dunia ini tidak ada yang berubah, Tidak ada yang berubah. cuman satu yang tetap di dunia ini dan tidak pernah berubah, Apa itu? ya perubahan itu sendiri. Ya, Iya kan, sesuatu yang tetap di dunia ini cuma satu, perubahan itu sendiri gitu kan. Jadi ya perubahan itu pasti akan ada. terus berubah, terus bergulir, dinamis lah istilahnya. Kita pun kan waktu saya terakhir pertama ketemu dengan Bopis, itu kan ada gagasan-gagasan yang berbeda ketika ketemu lagi gitu kan. Pasti. Ada gagasan yang berbeda ya karena Ciri-ciri manusia berkembang berarti. manusia berkembang gitu kan. Nah, artinya saya ingin bicara bahwa soal gagasan tentang perubahan ini adalah sesuatu hal yang pasti adanya dan bukan sesuatu yang harus kita tolak begitu saja. Karena ketika kita menolak perubahan pun kita akan dipaksa berubah. Ya. Ya contoh kayak Nokia lah. Nokia Ya. itu kan menolak ya perubahan semua handphone di zaman itu. Tapi pada akhirnya Nokia juga ikut-ikutan juga. Ya. Dipaksa untuk berubah juga. Nah, begitupun kan apa yang saya begitupun kawan-kawan di Gema juga untuk menyuarakan tentang perubahan. Nah, cuman kan setelah perubahan itu muncul dan kesadaran bahwa kita harus berubah karena kondisi hari ini sudah tidak ideal lagi. Pertanyaan selanjutnya adalah kemana kan arah perubahan itu dibawa. Arah perubahan itu dibawa dan ya karena Gema ini memang secara vokal selalu menjadikan alternatif adalah Islam gitu kan. Makanya kita juga bikin Gaspolter. Gagasan politik alternatif itu adalah ya kita melihat bahwa perubahan ini harus diarahkan kepada Islam gitu kan. Selain daripada normatif seorang muslim, tapi kita yakini bahwa Islam adalah jalan hidup. Nah, Emang harusnya seperti itu nggak? harus seperti itu kan. Harusnya. Idealnya. Idealnya. Ya karena kan perubahan tadi membawa sesuatu yang tidak ideal menuju yang ideal kan. Betul. Dan di sana kan kemudian tentang bagaimana idealisme itu terlahir bahwa kita ingin mengharapkan sesuatu yang ideal. Ya. Menarik ya, banyak gagasan ketika kita berdiskusi pada saat itu ataupun ketika saya menghadiri diskusi-diskusi Gaspolter, dan banyak hal yang didapatkan gitu ya untuk membuka kacamata saya lebih besar lagi ketika bicara tentang pendidikan di Indonesia itu mengikuti industri, berbeda dengan pendidikan di Barat yang menciptakan industri itu sendiri gitu ya. Yang harusnya pendidikan ini adalah melahirkan ataupun pendidikan ini seharusnya menjadi rahim untuk melahirkan orang-orang, individu berkehendak yang memiliki pandangan ataupun cara pandang terhadap dunia. Hari ini hanya sekedar pabrik yang memproduksi calon pegawai bergelar semata gitu. Fresh graduate. Sehingga kan ada hal yang lucu sebenarnya di luar konteks tapi lucu ini. Mengapa demikian? Dalam poster penyebaran lowongan kerja harus ada poin di mana mampu kerja di bawah tekanan. Yo. Seharusnya kan kerja apapun ada tekanan nggak sih? Iya. Kenapa itu tuh harus dimasukkan? Oh ternyata kondisi masyarakat hari ini, kampus gagal bagi orang ya. Kampus itu gagal untuk menciptakan orang-orang yang bermental gitu. Mentalitas seorang sarjana tuh harusnya berbeda, harusnya ya, bukan membeda-bedakan gitu. Bukan membeda-bedakan antara rakyat dan mahasiswa, bukan seperti itu. Namun untuk menjadikan si mahasiswa ini menjadi pembeda ya, perubah gitu. Namun ketika hanya pada tatanan gagasan di dalam akal tanpa memiliki mental untuk merubah kan aneh juga gitu. Tidak relevan gitu dengan ya tidak koheren gitu. Soalnya kan perubahan itu hadir oleh orang-orang yang berkehendak gitu. Oh ini tidak ideal, kondisi lingkungan hari ini, kondisi masyarakat, kondisi politik dan ini tidak ideal, sehingga muncullah suatu gagasan barunya ketika merenung gitu. Di sepertiga malam muncul sebuah ilham gitu. Oh ternyata ada suatu gagasan, namun kan rasa-rasanya tidak cukup ketika hanya sebatas dalam pikiran, minimal dituliskan, minimal disampaikan gitu, bukan hanya pada tatanan dipikirkan saja gitu. Nah, untuk mencapai penulisan karya yang tersusun rapi, yang mampu dibaca dan dipahami oleh masyarakat luas, ataupun menjadikan suatu gerakan itu menjadi dipahami oleh banyak kalangan, kan perlu adanya kemampuan penyampaian gitu.
Percuma ketika gagasan ditawarkan kepada kaum populis yang tidak tahu itu apa artinya gitu. Apa sih ini? Seperti itu. Nah, itulah maksudnya hari ini, kemarin-kemarin, dan mungkin ke depan hari banyak orientasi dari mahasiswa itu sendiri yang ya udahlah hopeless gitu. Ngapain berubah-ubah, ngapain demo-demo gitu, ngapain kita belajar tentang ideologi gitu. Mending kita cari pekerjaan gitu, dan lain-lain gitu. Pada akhirnya iklim hari ini membuat karakter idealisme itu kan jadi hilang begitu saja. Ya. Dan memang di sisi lain kita melihat ada yang memang secara sadar membuang idealisme itu ke tong sampah. Ada yang memang secara sistemik dirubah karena dipaksa oleh sistem pendidikan hari ini. Nah, bicara tentang sistem kan, sosok revolusioner sejati yang selalu digaungkan oleh umat Islam gitu ya. Ketika Jumatan, ketika pembukaan acara gitu ya. Bagi orang bukan hanya semata-mata dibicarakan ataupun diucapkan, namun menjadikan tauladan gitu, tauladan terbaik gitu. Suri tauladan terbaik. Uswatun hasanah kan ya, contoh terbaik gitu. Yang ketika apapun yang dikatakan menjadi sebuah contoh kan, hadis gitu. Sehingga tadi Rasulullah bagi orang menjelaskan secara vulgar atau mencontohkan secara vulgar melawan sistem, tidak masuk ke dalam sistem, namun revolusioner. Iya, membuat sistem sendiri gitu. Hingga pada saat itu kan negara Hijaz lah ya, yang sudah terevolusi oleh gagasan Islam mampu berubah tanpa sejengkal pun jari kita masuk ke dalam sistem itu. Yang ditawari wanita, harta, dan tahta, sehingga palingnya tidak mau dan turunlah misalkan ayat ya, apa sih, lakum dinukum waliyadin kan, ya udah gitu, sehingga hanya diboikot kan. Perih juga gitu. Oh, ternyata Nabi Muhammad juga mengajarkan untuk merevolusi itu tidak harus ke dalam sistem. Takutnya nanti kayak reformasi 98 kan, berganti wajah saja gitu. Akhirnya dulu dia demo, sekarang di demo dan misalkan ketika Indonesia merdeka gitu ya, dengan bantuan tangan-tangan kepentingan, kita bingung mau apa kan. Banyak yang bilang Indonesia merdeka itu bingung mau apa gitu, maksudnya itu ya udah mengambil alternatif dari misalkan hukumnya dari sini, tambal sulam dan lain-lain, kumpul tidak secara mandiri dan independen untuk merdeka gitu ya, meskipun ya secara physically ataupun secara yang digaungkan oleh banyak orang kan merdeka sendiri gitu. Bagi orang jauh. Kalau merdeka sendiri gak mungkin buat teks proklamasinya di rumah Laksamana Maeda kan. Pasti punya teman sendiri ya. Iya. Soal sesuatu yang tersistem. Dan tadi orang bilang juga bahwa perubahan itu adalah tentang mengarahkan sesuatu pada sesuatu yang ideal kan. Kan apa itu juga yang waktu itu mungkin dirasakan oleh Nabi Muhammad SAW, bahwa dia melihat kondisi Mekah itu carut marut lah dengan berbagai macam kerusakan ya, secara politik, pergaulan dan lain sebagainya. Dan kemudian muncullah Islam sebagai sebuah gagasan baru yang kemudian diturunkan Allah sebagai jalan hidup lah. Karena kan di sana konteksnya adalah din kan. Dan din itu bukan cuma agama atau spiritual ubudiyah semata, tapi adalah jalan hidup yang harus diinstal dalam kehidupan gitu. Dan ternyata walaupun ini gagasan langit, dan artinya ini juga awalnya adalah sebuah narasi, tapi kan Rasulullah tidak berarti di narasi, tapi Rasulullah menurunkan itu dalam bentuk aksi dan gerakan. Betul. Dan gerakan. Jadi kalau misalnya kita bilang sosok revolusioner pergerakan yang luar biasa di dunia itu siapa? Jelas Rasulullah SAW gitu kan. Betul. Yang bahkan diakui oleh Michael Hart gitu, nulis di 100 tokoh paling berpengaruh di dunia tuh. Michael Hart sempat bilang bahwa secara subjektif, karena dia juga seorang non muslim, dia akan menempatkan tadinya Yesus sebagai yang pertama. Secara subjektif karena dia juga seorang Kristen. Tapi secara objektif artinya menilai
bagaimana kiprahnya. Ini bukan tentang konteks membandingkan antara Rasulullah dan Yesus, cuman maksud saya adalah bahwa secara perjuangan yang lebih dalam, kemudian juga tentang gagasan yang lebih ideal, dan paling tidak adalah tentang revolusi yang pada akhirnya menjadi universal. Karena Islam ini kan bukan cuma di Arab ternyata. Pada faktanya sampai kita ke sini pun sampai gitu. Dan artinya Michael Hart melihat secara objektif bahwa Muhammad yang paling keren, maksudnya di sisi lain karena dia pun bisa menurunkan dari narasi yang ideal tadi menjadi narasi yang bisa diturunkan dalam bentuk aksi yang dan membumi. Iya, dan membumi. Dan di sisi lain juga itu tidak berhenti di beliau saja, tapi itu beliau install kepada para sahabat itu juga menginstal kepada generasi selanjutnya bahkan ya sampai ke generasi yang lainnya gitu kan, yang sehingga kalau sebenarnya dari semua perubahan itu ada sebuah pola yang harusnya bisa kita jadikan sebagai ramuan lah buat apa ya, buat tentang gagasan perubahan tadi, bahwa tidak serta-merta Rasulullah tiba-tiba bilang tentang kita harus eksis secara politik Islam itu nggak langsung sana kan. Tetapi kan Rasulullah merubah tentang hal yang paling vital dari seorang manusia, yaitu adalah pikirannya. Kalau tadi bicara soal manusia yang berkehendak ya, kehendak itu kan muncul dari sebuah pemahaman, dan pemahaman itu tumbuh ketika ada pemikiran yang ditanam dengan kuat. Betul. Sehingga pemikiran yang diinstal menghasilkan pemahaman melahirkan sebuah tindakan atau kehendak. Dan secara pembinaan dari awal para sahabat ya, yang memang direkonstruksi sejak awal dan kuat itu, sampai harus ada satu rumah Arkom itu untuk kemudian mendekonstruksi semua pemikiran sahabat, dijadiin tempat latihan kader latihan kader lah istilahnya. Kalau anak-anak HMI pasti latihan kader lah istilahnya. Sekretnya lah dulu ya. Sekretnya tuh gimana dirubah tuh, bahwa kondisi hari ini tidak ideal, maka harus dirubah gitu, harus dirubah. Dan pada akhirnya Rasulullah kemudian menjadikan Islam sebagai alternatif waktu itu gitu. Jadi sebenarnya kita pun di Gaspolter ini bukan sesuatu yang baru sebenarnya, cuman kita hanya membuka dari apa, harta karun yang sudah lama kita tinggalkan, bahwa kita juga punya konsep ini. Makanya terakhir soal Gaspolter tentang apa terakhir itu, tentang pajak ya, tentang pajak, bahwa pajak 12% seperti apa, bagaimana juga ya, kebetulan saya juga merasakan langsung kemarin. Jadi di satu event saya coba sewa booth vendor lah ya istilahnya, sewa booth. Sebenarnya fee-nya sekian juta lah ya, cuman di sana ada PPN paling bawah tuh. Wah, ngeri banget. Dan di sana kan kita seolah-olah kayak dipaksa untuk kemudian melakukan itu ya. Nah, pertanyaan, apakah kita punya alternatif lain soal pajak itu gitu kan? Kan itu juga satu kondisi yang tidak ideal, hingga akhirnya kita mencari kondisi ideal itu gitu. Dan ternyata Islam juga menjawab itu semua gitu. Menjawab itu dengan perubahan itu. Dan cuman pertama tadi soal perubahan itu akan muncul ya ketika pemikiran itu disebarkan ke setiap manusia, sehingga manusia itu pada akhirnya memiliki sebuah mindset yang jelas, atau paling tidak mereka punya kehendak lah. Kalau tadi kita bilang karena kehendak itu akan jadi motor sebenarnya untuk memunculkan gerakan-gerakan selanjutnya gitu kan. Kemarin sempat membahas ya, ahli syariat itu bilang bagaimana, kan ahli syariat itu bukan kalangan elit ya, kalangan umi lah disebutnya. Dia tuh memiliki suatu gagasan bagaimana suatu perubahan itu bisa dilakukan. Yang pertama tuh tetap dari individu berideologi. Nah, individu berideologi tidak mungkin ketika kuat dalam ideologinya dan melihat suatu fenomena itu diam gitu, pasti menyebarkan cara pandangnya, menjadilah suatu kelompok berideologi. Nah, kelompok berideologi tidak mungkin diam ketika melihat suatu fenomena gitu, yang meresahkan ataupun yang tidak ideal disebut, sehingga lambat laun kelompok berideologi ini akan mengupayakan terjadinya suatu perubahan. Berarti kan ideologi itu bukan hanya tentang apa yang maksudnya hal-hal yang sifatnya utopis, maksudnya wah ngapain bahas ideologi hari ini gitu. Tinggi bahasa. Padahal kan itu adalah dasar dari perubahan itu sendiri.
mendekonstruksi cara berpikir kita, kerangka berpikir, ataupun menjadi landasan moral ya, yang membatasi Iya. agar kita tidak mengambil jalan-jalan yang tidak sesuai gitu. Nah bagi orang Nabi Muhammad adalah ideolog gitu. Dia punya ideologi gitu. Dia memiliki ideologi yang dia tebarkan kepada para sahabatnya sehingga menjadi kelompok berideologi kan. Seperti itu. Sehingga muncullah satu perubahan. Sepakat dengan apa yang tadi dikatakan ente terkait Islam itu bukan sekedar agama yang mempelajari tentang ataupun yang mengajarkan, yang memerintahkan tentang ritualistik. Iya. Sepakat banget. Karena tidak mungkin prosesi ritual itu harus membayar pajak gitu. Ya. Cukup kita fokus aja dulu. Ya kan? Tidak memerintahkan hanya sekedar apa sih? Sholat, wudu dan kalau bahasa Sanskerta kan kenapa dalam terjemahannya din itu menjadi agama kan karena kelemahan bahasa Indonesia itu sendiri yang katanya misalkan bahasa Indonesia itu sekitar 250.000 kata ya sekitar 250.000. Dengan bahasa Nah, Arab. bahasa Inggris itu sekitar 25 juta. Bahasa Arab itu 40 juta. Yo. Jauh. Jauh banget gitu. Pembendaharaan katanya tuh wah. Sehingga kan ada orang yang lucu ya. Oh jangan bercanda pakai bahasa Arab ya. Terus bangsa Arab bercanda pakai apa? Yang ada itu jangan bercanda pakai bahasa Al-Qur'an kan. Nah, itu. Beda bahasa Arab dengan bahasa Al-Qur'an gitu. Itulah aja kayak ya anjay. Kayak bahasa Arab enggak boleh humoris gitu. Gak ada stand up komedi Arab ini. Itu karena tadi kelemahan bahasa Indonesia kan yang terlalu lemah gitu dalam Sehingga tidak ada beberapa makna yang pada akhirnya Ya. tidak bisa tergambarkan. Gitu. Atau bahkan saya cukup geram soal orang-orang yang bilang jangan Arabkan Indonesia, ya kan? Maksudnya adalah bahwa ya pada dasarnya saya sih lihatnya ini simpelnya sesuatu tentang bahasa ya. Secara bahasa itu kan kita banyak sekali serapan-serapan ya. bahasa Arab. Contohnya DPR tuh. Dewan. Hmm. Dewan dari bahasa mana? Arab itu. Bahasa Arab. Diwan kan. Oh, aku baru tahu. Perwakilan. Wakil bahasa Arab. Iya. Wakala tentang wakil kan. Iya. Perwakilan tuh wakil. Rakyat. Arab juga. Apa dari mana? Ya. Oh. MPR. Majelis. Jelas majelis ilmu. Iya. Betul, Betul. Permusyawaratan, musyawarah. Musyawarah juga kan dari bahasa Arab. Ya pada akhirnya kita lihat bahwa enggak bro, Indonesia pun juga banyak hal dari bahasa Arab ya, yang artinya di sisi lain itu juga menandakan bahwa relasi antara Islam, penyebaran Islam dengan Indonesia juga kuat banget ya, sehingga itu jadi terinstal Iya. dalam Kamus. gitu, dalam bahasa kita gitu. Tapi tadi menarik sih bicara soal ideologi ya, soal ideologi ini, bahwa sebenarnya ya hukum ideologi itu pasti akan selalu berbenturan satu dengan yang lainnya. Iya. Ideologi yang satu pasti akan berbenturan dengan ideologi yang lainnya. Sepakat. Karena ya secara kelahiran ideologi pun ya kata ideologi pertama kan juga diramaikan di Perancis waktu itu sama Destracci yang mengangkat tentang ideologi kan. Yang secara awal ya beberapa pengertian tentang ideologi itu adalah ilmu tentang gagasan. Gagasan seperti apa ya? Gagasan dasar sebenarnya. Gagasan dasar yang dari gagasan itu lahirlah gagasan-gagasan yang lainnya. Yeah. Gitu. Nah begitupun kan sebenarnya apa yang kita lihat dari Islam kan. Kalau dalam bahasa Arab sesuatu yang menjadi permulaan itu disebut sebagai permulaan itu kan disebut sebagai ibtida kan. Ibtida. Kalau kita lihat madrasah ibtidaiyah, sekolah dari paling awal kan. Iya. Ibtida, dan pada akhirnya ideologi dalam bahasa Arab itu digambarkan sebagai sebuah mabda. Mabda itu bahasa Arabnya ideologi. Ideologi gitu. Yang mana mabda itu ya secara bahasa adalah sesuatu titik paling mula yang melahirkan titik-titik selanjutnya sebenarnya. Sehingga ya ideologi itu kan adalah sesuatu gagasan dasar yang pada akhirnya memunculkan gagasan-gagasan yang lain gitu kan. Nah, balik lagi ke pembahasan tentang ideologi yang selalu bertarung lah istilahnya. Kalau kita lihat dari kelahirannya, ya Islam pun kan sebagai
ideologi tandingan dari kondisi waktu itu. Ya. Ideologi tandingan bahwa Islam melahirkan alternatif baru, dan alternatif baru kan sebagai produk dari benturan ideologi tersebut kan. Nah begitupun kalau misalnya kita lihat Marx menuliskan kitabnya yang paling fenomenal gitu, 3 jilid Das Kapital gitu kan, itu juga adalah sebuah produk daripada kemudian benturan ideologi ya. Dari hegemoni kapitalisme pada akhirnya memunculkan Marxisme gitu kan. Begitupun yang lainnya. Dan pada akhirnya ya memang suatu hal yang lumrah bahwa ideologi itu akan selalu bertarung satu sama yang lain gitu kan. Sehingga ya soal ideologi tadi, dan kita sudah tidak boleh juga, kita sudah terlalu asing menyebutkan Islam sebagai ideologi. Karena kita sudah ya sejak awal terinstal bahwa Islam ini hanya sebuah ritual agama gitu. Ya ketika kita bicara Islam, orang-orang mendefinisikan sebagai Isya, subuh, lohor, asar, dan maghrib. Sedangkan ya Islam ternyata bukan cuma itu, bro. Bukan cuma tentang sholat 5 waktu ataupun juga rukun Islam. Tapi Islam itu tentang sebuah pengaturan kehidupan gitu kan, yang itu diinstal dalam kehidupan sehari-hari gitu kan. Dan ya saya kira sih itu semua bukan sesuatu yang kebetulan. Maksudnya kondisi di mana umat Islam sendiri yang memandang bahwa Islam ini sesuatu yang istilahnya perannya diminimalisir dari kehidupan, itu kan tentang sesuatu yang bukan kebetulan, tapi adalah sesuatu yang pada akhirnya kita lihat itu fenomena kelanjutan dari peradaban. Apalagi ya sejak kemudian kehidupan Islam itu juga dalam konteks bernegara dan politik ya, itu absen sejak 1924 lah. Sejak institusi negara Islam terakhir itu runtuh. Nah sejak saat itu kan kemudian apa yang dihadapkan pada umat Islam bukan cuma ketiadaan daripada instansi politiknya, tapi di sini adalah bahwa serangan pemikiran lah. Ghazul Fikr itu memang ternyata waktu itu kan luar biasa ya. Pada akhirnya Islam ini secara ibadah tidak dibiarkan, tetapi secara politik, secara pemikiran itu dihilangkan. Seperti ini, seorang Belanda datang ke Nusantara, namanya Kiai Haji Abdul Ghaffar. Abdul Ghaffar Snakul Gronje kan. Oh gampang cina lawan orang Islam mah, pemudanya suruh aja sholat, tahlilan di masjid, baca ibadah kuning, fokus ibadah. Tidak salah apa yang dia katakan, namun dia tidak membukakan pikiran lain gitu, bahwasanya belajar politik itu perlu. Karena bagi saya, bagi orang, Nabi Muhammad itu adalah politikus paling ulung, diplomator, seorang orator gitu, Apapun. dan dia tidak diam di dalam masjid saja, dia berdagang, Keluar, dia istilahnya berdiplomasi, membuat suatu regulasi kebijakan. Berarti paham kan akan bagaimana sistem perniagaan, bagaimana sistem kebijakan, bagaimana sistem kenegaraan. Bukan hanya diam di suatu tempat merenung gitu ya, istilahnya sampai jadi tulang kan, tidak seperti itu. Iya. Tidak, ya istilahnya apa ya, saya takut ada yang kesinggung, cuman tidak sampai jidatnya hitam lah. Iya. Karena terlalu sering. Maksud saya adalah ya ternyata output daripada Islam yang sudah terinstal itu adalah gerakan di tengah-tengah masyarakat ya. Gerakan di tengah masyarakat yang pada kalau disebutkan di Quran itu kan, umat Islam disebut sebagai khair ummah, umat yang terbaik. Tapi kan ternyata di sana itu ada sebuah konsekuensi. Artinya ketika lu disebut umat terbaik, ada hal yang harus lu lakukan. Ya. Di ayatnya kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, di antara semua manusia. Manusia itu kan seluruhnya. Nas itu kan penggambaran manusia secara universal. Ya. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Yang mengajak pada yang ma'ruf dan mencegah pada yang munkar. Dan ini kan tentang aktivitas sosial kan. Aktivitas sosial umat Islam adalah dengan berdakwah gitu kan. Dakwah itu kan tentang mengurusi urusan umat. Ya. Dan mengurusi urusan umat dalam ideologi Islam diistilahkan dengan siasah.
siasah kalau ditransliterasikan ke Indonesia disebut sebagai politik kan. Politik. Jadi sebenarnya aktivitas politiknya Nabi Muhammad adalah mengurusi umat. Iya. Mengurusi umat artinya tidak mengurusi masjid. Memang mengurusi masjid penting, Ya. tapi Tidak pada sebatas tidak itu. sebatas itu gitu. Tidak sesempit itu Islam itu gitu. Bukan agama masjid, tapi agama yang mengatur kehidupan gitu. Gitu. Betul betul. Ya, karena hari ini kita kayak keluh aja sebenarnya bilang Islam dibawa ke, jangan bawa Islam ke politik gitu. Ya politik kan orang-orang sudah bilang bahwa politik itu kotor. Iya bagi kita, bagi saya juga ketika membaca politik dalam tanda kutip adalah mengurusi urusan umat, tidak ada yang kotor gitu kan. Justru itu kotor Ya. karena ya kita melihat politik kondisi hari ini. Ya. Politiknya tidak menggunakan politik Islam kan. Jadi kotor. Sudah jadi kita bilang ya bahwa menteri banyak sebagai bentuk dari apa output daripada kontestasi politik yang mahal setiap 5 tahun sekali. Yang kita lihat ya itulah kemudian kita melihat ini suatu kondisi yang tidak ideal. Kenapa? Karena politik secara Islam dalam politik sudah tidak lagi diinstal lah, tidak diterapkan ya. Karena kan juga beberapa tokoh bangsa sempat bilang Islam ibadah atau ritual itu dibiarkan, Islam ekonomi itu diawasi, Islam politik itu harus diberangus gitu kan. Islam Kalau nggak salah ibadah. Natsir kalau kalau nggak salah ya yang bilang soal Islam itu ibadah dibiarkan. ya karena kan sebagaimana semak itu kan Islam ekonomi itu diawasi dan Islam politik itu diberangus. Kenapa Kejam ya? Kejam sekali ya, karena kan politik itu kan tentang meregulasi sebuah negara gitu. Kalau bicara tentang apakah Nabi Muhammad berpolitik, jelas bro, Politik atau politik lah. Maksudnya dia bahkan di awal Daulah Madinah itu tegak kan, dia itu bukan cuma sebagai khalifah dalam tanda kutip pemimpin negara, tapi dia juga adalah panglima perang. Dia juga yang membina para sahabat dalam tanda kutip, berarti pendidikan kan. Dia juga yang meregulasi pasar di Madinah, ekonomi gitu kan. Bahkan sebenarnya bukan cuma dalam negeri, luar negeri juga dia mengutus para sahabat yang lain untuk datang ke negeri Romawi, Persia gitu kan. Sehingga berarti levelnya sudah bukan kota, bukan cuman kampung, bukan cuman sebuah wilayah, tapi memang sudah satu level dengan peradaban Romawi, Persia gitu kan. Sehingga yang dia utus adalah ke sana gitu kan. Sehingga pada akhirnya ya itu adalah tentang dipenggal. Tapi kan kalau kita dengerin cerita ketika dipenggal, kan itu wakil yang diutus ke Persia kan, dipenggal. Bahkan kemudian si suratnya itu dirobek-robek gitu kan. Nabi kan bilang bahwa Persia pun akan dirobek-robek sebagaimana surat yang dirobek-robek itu Sampai hari ini. Dan pada akhirnya Persia pun dirobek-robek beberapa tahun kemudian kan. Kalau nggak salah ketika khalifahnya Umar kalau nggak salah. Waktu itu Sa'ad bin Abi Waqqas yang diutus ke Persia, pada akhirnya Persia dicabik-cabik. Pada akhirnya Persia runtuh juga gitu kan. Itu tuh tentang ya dari sana sebenarnya bermodalkan dari sana kita lihat bahwa ya saya meyakini bahwa ya ideologi Islam itu harus ditegakkan. Dan ini kan bukan cuman eksklusif punyanya Gema Kebebasan saja, tetapi ini adalah secara umum untuk kita semua kaum muslimin gitu kan. Dan harus yang suatu ideologi yang seharusnya berarti harusnya ya kita lebih kenal dengan Islam sebenarnya dibandingkan kita kenal dengan paham-paham yang lain lah ya. Betul. Bicara tentang ibadah kan ibadah tuh bukan hanya sekedar senyum gitu. Bukan hanya sekedar ya bukan hanya sekedar sholat, zakat, puasa dan lain-lain. Tapi simbol kemakmuran masjid itu harusnya ditegakkan. Seharusnya kan adanya satu masjid di satu wilayah itu menyimbolkan suatu kemakmuran. Semakin besar masjidnya semakin makmur. Orang-orang di sekitarnya seharusnya seperti itu. Tapi kan tidak lagi masjid sebagai simbol peradaban gitu. Harusnya kan itu ya, masjid itu sebagai simbol peradaban. Ada Al-Jabar nih, maju harusnya nih. Tapi kan enggak juga gitu. Seperti itu sehingga ya memaknai bahwasanya kita harus mengakui. Jadi ada dilematis orang non Islam
memandang Rasulullah. Kita sebagai, kalau kata guru gumul, saya teh kemarin lihat kontennya terkait Rasulullah seperti apa. Kita mah wajar ketika melihat Rasulullah itu sukses. Kenapa demikian? Karena dibimbing langsung oleh malaikat, istilahnya diaping langsung oleh Allah dan lain-lain. Tapi ketika kita menggunakan perspektif non muslim, ini nggak wajar. Ini nggak wajar, bos. Karena kan dia tidak mengamini dia diaping oleh malaikat dan lain-lain. Tapi kalau dia tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai nabi, setidaknya dia harus mengakui bahwasanya Nabi Muhammad sebagai sosok revolusioner gini. Yang membawa perubahan. Karena tadi menghilangkan sifat-sifat kenabian ketika menggunakan perspektif non muslim gitu ya. Ada daik-daiknya udah mengakui itu. Negara Hijaznya direvolusi gitu. Betul. Dari yang tadinya banyak hal ya. Pada ini jadi pemimpin dunia. Ya itu. Kalau kita lihat konstelasi politik global waktu itu, kan Arab itu bukan sesuatu daerah yang diperhitungkan oleh Romawi dan Persia. Semua kan ya sebagaimana hari ini, kiblat dunia hari ini kan paling tidak setelah Soviet itu runtuh, terkutubisasi atau terpolarisasi jadi Amerika Cina kan. Pasti bilangnya Beijing atau Washington kan. Tapi kan waktu itu, waktu konteksnya zaman Nabi kan, orang-orang kan fokusnya pada dua peradaban saja, Roma Persia dan juga Persia gitu kan. Romawi dan Persia gitu kan. Arab itu tidak perhitungkan, cuman gurun pasir, ya kan. Tapi tiba-tiba ketika Rasulullah, kalau Rasulullah ya kita sebagai muslim, kalau misalnya dibilangnya Muhammad sebagai tokoh yang revolusioner, tiba-tiba bisa merubah itu semua. Yang tadinya gurun pasir yang tidak diperhitungkan, justru dari sanalah ternyata sebuah revolusi besar itu terjadi ternyata. Dan ternyata revolusi itu menghantarkan bangsa Arab yang tadinya tidak dihitungkan, tidak diperhitungkan, jadi pemimpin dunia gitu kan. Sampai sekarang gitu kan. Ya, satu hal yang kita yakini bahwa ketika hari ini kan karena Islam sudah tidak lagi diterapkan ya. Hampir di semua negara-negara yang dulu pernah jadi bagian daripada peradaban Islam. Secara kultural, identitas keislamannya masih ada. Kenapa? Indonesia? Iya. Secara identitas keislaman masih ada. Bahasa minimal gitu. Atau mungkin kalau kita lihat masjid-masjid lah. Kenapa masjid-masjid ada logo bintang dan bulan sabit kan? Yang dipakai partai politik. Iya. malah jadi citranya buruk ya. Ya cuman termasuk juga di negara-negara Asia Tengah, negaranya Habib Nurmagomedov kan. Islam itu kan menjadi suatu identitas yang tidak bisa lepas lah gitu. Walaupun memang di sisi lain mulai dihilangkan peran dalam kehidupannya, tapi paling tidak adalah bahwa identitas keislaman itu tidak pernah luntur. Itu menandakan bagaimana peleburan antara Islam dengan peradaban yang dia bawa itu begitu kuat gitu, begitu kuat. Ya Aceh, bisa kita lihat lah Aceh, walaupun jauh ya, jauh. Dan itu kan tentang bagaimana perubahan yang dibawa Nabi dulu itu bisa berdampak bahkan sampai sekarang. Dan bahkan sebenarnya kan Islam pun tidak pernah mati kan sebenarnya. Dan ya di sisi lain kita pun tidak bisa melihat bahwa bukan Islamnya yang downgrade lah istilahnya. Karena ya pada faktanya Islam itu pasti akan selalu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi dibandingkan itu. Cuman yang hari ini sedang downgrade adalah umat Islamnya, Muslimnya lah istilahnya. Jadi kalau Islam itu kan selalu segini ya. Nah ketika ini ketika Muslim menjadi pemimpin dunia adalah ketika mereka setara dengan ketinggian Islam itu sendiri. Dan kesetaraan ini muncul ya ketika umat Muslim dengan penuh kesadaran mengambil Islam sebagai jalan hidupnya. Cuman ketika Muslim meninggalkan ketinggian Islam, ya Muslim tidak akan pernah menggapai ketinggiannya itu lagi. Berarti banyak orang Islam yang tidak berislam gitu ya. Padahal yang jalan hidup sebagai Islam sebagai jalan hidup itu sebenarnya sistem paling konkret yang tidak pernah dirubah, bahkan dijaga langsung oleh Tuhannya gitu. Namun banyak orang yang tidak menggunakan itu karena menganggap bahwasanya ada alternatif lain. Kalau tadi bicara gas polter adalah Islam sebagai alternatif,
Ini terbalik. Orang Islam menganggap sistem lain adalah alternatif. Karena Islam tidak lagi. Tidak lagi. Ya misalkan bicara soal hari ini, karena politik yang eksis hari ini di Indonesia lah adalah demokrasi misalnya. Ya. Demokrasi ini saya tidak pernah bosan tentang demokrasi lah. Terakhir juga kita sempat diskusi soal demokrasi ya. Ya sehnya demokrasi lah. Muasisnya demokrasi lah. Plato kan di bukunya Republik gitu mengatakan bahwa ya demokrasi ini satu sistem yang juga adalah sesuatu yang yang cacat gitu. Pertama karena di sana istilahnya ditentukan oleh suara mayoritas, dan suara mayoritas itu kan tidak pernah istilahnya rasional lah. Kenapa? Ya, karena bagaimana mungkin dengan masyarakat yang tidak terdidik bisa menentukan sebuah regulasi. Justru masyarakat yang tidak terdidik itu begitu mudah untuk diarahkan. Ini kan pembacaan tentang dari seorang intelektual, John Zeller. Dia bikin The Origin of Mass Opinion, buku tentang asal usul tentang opini massa lah ya. Opini massa itu pada faktanya akan mudah terarahkan ketika manusianya tidak terdidik. Kenapa? Karena orang-orang intelektual berperan sebagai yang mengarahkan opini mereka. Ya kalau kita lihat itu sangat-sangat kita rasakan ketika siklus 5 tahunan pemilu. Kemarin tuh ada istilahnya silent majority. Sepanjang pemilihan dia diam-diam aja, ketika hari H pemilihan dia sudah punya pilihan sendiri. Dan itu adalah bagian daripada orang-orang yang mudah untuk diarahkan atau mass opinion yang diarahkan gitu. Makanya intelektual ataupun juga influencer di Indonesia itu sangat banyak lah untuk ketika pemilu itu gitu kan. Tetapi pertanyaannya, berarti kita harus menjadikan rakyat itu atau masyarakat itu terdidik supaya mereka pun punya opini massa yang juga yang bisa diarahkan juga. Ternyata itu salah juga, bahwa ternyata orang yang terdidik justru bukan semakin objektif, tapi semakin subjektif. Kenapa? Karena ada pre-existing information atau pre-existing knowledge lah, atau pengetahuan sebelumnya yang pada saat itu menentukan sikap dia. Pengetahuan sebelum itu pada akhirnya membuat dia ketika mendapatkan hal yang baru, opini yang baru, itu tuh menyaringnya dengan pre-existing itu. Sehingga justru orang-orang terdidik itu bukan malah diarahkan, tapi dia malah membuat arus-arus baru gitu kan, baru gitu kan. Dan pada faktanya di sana juga tentang bagaimana dia memilih dengan penuh kesadaran. Dia bisa berkehendak lah istilahnya. Dan itu kan tentang bagaimana pre-existing information itu adalah sebuah pemikiran yang terbentuk dalam diri seseorang gitu kan. Sehingga dia melakukan sebuah perubahan atau melakukan kehendak daripada apa yang dia yakini sebelumnya gitu kan. Yang hari ini mungkin kita melihat hal yang seperti itu gitu kan. Ya mungkin kita lah sebagai Gen Z hari ini lah Gen Z yang di stereotip, yang secara stereo diserang lah karena mereka disebut generasi yang rapuh, lemah, terus apatis gitu kan, mageran gitu kan. Jadi selalu distigmatisasi dengan narasi itu gitu kan. Sedangkan pada faktanya kita juga sama gitu kan, kita juga politis, bahkan kita lebih punya jiwa sosial yang tinggi gitu. Ya walaupun pada faktanya memang kita dihadapkan pada tantangan. Generasi Z yang tumbuh bersama dengan teknologi disebut sebagai digital native lah. Kita tuh kan dengan dunia digital tuh sangat kuat ya istilahnya. Seolah-olah HP itu kalau kata Rocky Gerung sudah menjadi bagian daripada organ tubuh kita lah gitu kan. Organ tubuh kita gitu kan. Nah, cuman di sana juga kita perlu bijaksana lah sebagai Gen Z, karena
ya pada sekarang ada fenomena namanya brain rot, Apa itu? Oh, tentang pembusukan otak. ya, ya. Kenapa ya? Karena terlalu banyak mengkonsumsi hal-hal receh sehingga pada akhirnya Penasaran. justru otak kita tidak lagi bisa Ya. mencerna informasi-informasi yang bersifat mendalam lah. Ya. Di sini itu juga, ya itu juga keresahan kita ya sebagai aktivis yang kita mencoba untuk membuat orang-orang sadar, dan salah satunya dengan literasi ya. Dan ketika brain rot tadi pada akhirnya menjadikan literasi itu sebagai sesuatu yang berat. Baca buku itu menjadi sesuatu aktivitas yang berat gitu kan. Sedangkan ya baca buku itu adalah sesuatu yang harusan ya hari ini ya. Harusan bahwa ya memang itu juga fenomena Indonesia lah ya tentang baca buku gitu. Tetapi ya harusnya itu mulai harusnya digaungkan oleh kita lah, aktivis yang sedikit demi sedikit untuk bisa menggerakkan masyarakat.